Shalom. Setiap kita pernah dan juga merasakan namanya masalah atau beban. Beban pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi pasti berbeda-berbeda dan juga ada juga yang sama dengan orang lain. Ketika masalah atau persoalan pergumulan yang kita hadapi, ada cara-cara kita untuk menghadapinya yang berbeda-beda. Ada orang yang menghadapi masalah atau persoalan pergumulan hidupnya, ada yang pasrah dengan keadaan. Bahkan juga ada yang bisa menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Bahkan ada orang yang bisa menghadapi masalah itu dengan tegar dan berusaha untuk keluar dari masalah itu. Namun kunci yang utama adalah satu-satunya sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Pertama-tama kita harus ingat dan dekat kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah, Tuhan sajalah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Sebab Tuhan sajalah yang merupakan sumber kekuatan, Dialah jalan kebenaran dan keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di hari ini dalam kitab Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Menceritakan pelayanan Yesus dari daerah Tirus ke Sodom. Dan ketika Yesus berada di daerah itu, ternyata ada banyak sekali orang yang sakit. Ya, banyak pada saat itu. Dan itu merupakan satu masalah yang besar. Bagaimana jalan keluar untuk mengatasi masalah itu? Disinilah menggambarkan seorang perempuan Kanaan yang pada saat itu mengharapkan pertolongan. Seorang perempuan Kanaan yang dikatakan seorang kafir berharap kepada seseorang dengan harapan yang penuh. Dia datang dan tampil. Dia berseru kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Ungkapan seorang perempuan ini menunjukkan dan menggambarkan sebuah kepasrahan dan permohonan doa kepada Tuhan. Sebab ia tahu di dalam Tuhan anaknya mendapatkan kesembuhan. Dia tahu Yesus yang datang sebagai anak Allah adalah juru selamat. Ia tahu di dalam Tuhan persoalannya akan diatasi. Tetapi apa yang terjadi pada saat ketika dia berseru kepada Yesus? Yesus tidak memperdulikan dia. Bahkan juga dia ditolak dan diusir oleh para murid pada saat itu. Mungkin permasalahan seperti perempuan Kanaan ini juga pernah dihadapi oleh Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita memerlukan seseorang, kadangkala kita juga ditolak. Kadangkala juga kita dibatasi. Harapan kita juga, kita pasrah dengan keadaan. Persekutuan jemaat diaspora yang diberkati Tuhan. Tetapi penolakan dan pengusiran yang dihadapi oleh perempuan
perempuan Kanaan itu. Disinilah Yesus mau bahwa dia bisa mampu. Yesus mau menunjukkan bahwa apakah perempuan ini mampu dan terus berharap kepada Tuhan. Yesus mau menguji kebesaran iman dan keteguhan hati dalam seruan dan harapan doa perempuan Kanaan itu kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Matius menjelaskan ternyata seorang perempuan Kanaan ini memiliki keteguhan iman dan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Ini terbukti walaupun ditolak, walaupun ia tidak diperdulikan berulang-ulang kali, tetapi dia terus meminta pertolongan dan tidak pantang menyerah kepada Tuhan. Dia terus berusaha sekuat mungkin sebagai seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya yang sedang sakit. Tuhan, tolonglah aku. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Disinilah Yesus melihat bibit keunggulan iman dari seorang perempuan kafir ini. Apa yang terjadi dalam seruan dan pengharapan seorang perempuan Kanaan ini? Akhir dari kisah itu, Yesus menjawab harapan dan doanya. Anaknya disembuhkan. Artinya lewat iman, percaya dan pengharapan seorang perempuan Kanaan ini adalah berkat. Ia memperoleh berkat kesembuhan dari Tuhan. Dan dari kisah perempuan Kanaan inilah Matius juga melanjutkan dalam bacaan kedua. Ternyata bukan saja orang Kanaan yang memerlukan pertolongan, orang yang Kanaan yang mendapatkan masalah ada dalam persoalan hidup, tetapi juga ada banyak-banyak orang pada saat itu. Dan ketika mereka melihat perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, mereka datang berbondong-bondong membawa kesakitan-kesakitan dengan berupa macam. Dan mereka pun disembuhkan oleh Yesus satu persatu. Artinya lewat kehadiran Yesus membawa kelegaan, membawa sukacita bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan. Yesus merupakan pintu sekaligus pusat solusi atas semua persoalan, termasuk dalam beban sakit penyakit yang dialami orang-orang pada saat itu. Lewat firman Tuhan kita di hari ini mau menunjukkan bahwa kuasa Yesus tidaklah bisa ditandingi oleh apapun. Ia menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, dapat memberikan pertolongan pada waktunya bagi setiap orang tanpa melihat latar belakang kehidupan mereka, tanpa melihat status. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kalau bilang masalah, semua pasti kita ada punya masalah dan pernah merasakan. Baik dalam keluarga, masalah dalam tempat pekerjaan, usaha kita. Bahkan juga membangun kehidupan keluarga, belum mendapatkan buah hati yang kita harapkan. Tetapi lewat masalah ini apakah kita mau kecut hati, stres, atau memilih jalan pintas dan bahkan menyalahkan Tuhan? Hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga dari kisah seorang perempuan Kanaan
yang menunjukkan kualitas iman percaya yang sungguh mulia kepada Tuhan. Atas persoalan yang ia hadapi, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, intinya kuatkanlah iman percayamu kepada Tuhan. Bila menghadapi badai hidup ini, ingat jangan lupa Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru dalam doa dan pengharapannya. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu merupakan suatu ajakan, panggilan bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan memikirkan persoalan, jangan memikirkan dosa kita. Datang bawa kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Dia sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Asalkan kita mampu pasrah, berharap kepada Tuhan. Datang pada Yesus, minta apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dia sanggup menjawab kita lebih daripada yang kita pikirkan. Bukankah peristiwa di tahun 2000 yang lampau, mujizat yang terjadi kepada perempuan Kanaan bisa terjadi kepada semua orang-orang pada saat itu. Hal itu juga bisa terjadi bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang menjadi persoalan beban hidup kita, serahkan kepada Dia. Dia sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Dia sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan hidup ini. Ingat, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan di balik semua itu. Asalkan satu yang percaya itu iman. Harap kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya iman yang sungguh itulah kita yang mendapatkan berkat. Di akhir dari semua persoalan hidup yang kita alami, Tuhan sanggup menyediakan pelangi indah sebagai bukti jawaban atas doa dan pengharapan kita. Karena ketika kita bertekun dalam iman yang benar, berarti kita percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia. Bahkan ketika kita ada dalam kesulitan yang besar. Walaupun langit dan bumi ini bergoncang, kita tetap setia kepada Tuhan. Hendaklah kita semua, Bapak Ibu dan saya, bisa mampu dan meneladani setiap firman yang dikatakan kepada kita di hari ini. Tunjukkanlah iman-iman kita yang berkualitas kepada Tuhan. Mampukanlah diri kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Karena ada janji Tuhan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.